Yang menarik itu tentang larangan Allah kepada Nabi Adam dan Hawa. Jangan makan buah pohon. Iya. Ya, bukhuli katanya itu. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan mendekat pohon ini. Pohon ini pohon apa? Fatakuna minadh zalimin. Kok pohon didekati jadi zalim? Ini gimana? Kayaknya Allah main-main. Mendekati pohon saja, apa sih pohon kok jadi zalim mendekati pohon? Ya. Bahkan Adam bukan hanya mendekati, makan katanya dari pohon itu. Fa'akala. Quran mengatakan, fa'akala minha, keduanya makan pohon itu. Kemudian Allah keluarkan ya dari surga ke bumi ini. Nah, jadi masalahnya di sini yang dimaksud la taqraba haji sajarah. Itu pohon Muawiyah itu. Artinya aktual gitu, update pada kepentingan anak dalam rangka survive anak gitu. iya. Boleh nggak gitu, Ustaz? Terlalu jauh. Tapi terlalu jauh kalau begitu. Jauh. Jadi Al-Quran banyak bicara tentang sesuatu dengan bahasa kinayah, bahasa majazi, bukan hakiki, bukan sebenarnya. Kata-kata pohon itu ada di Al-Quran, ada asyajaratul mal'unah, pohon yang terkutuk. Oh, pohon terkutuk itu Muawiyah, pohon terkutuk, pakai asyajar. Ada asyajarul mubarakah ya, pohon yang terbalik, yang akarnya ke atas, anunya pohonnya dalamnya ke bawah gitu. Iya. Ada lagi asyajaratul mubarakah, pohon yang penuh berkah. Ya? Pakai asyajar juga, pakai pohon juga. Jadi bahasanya bahasa kinayah, bukan pohon-pohon yang ada di sini. Iya. Nah tadi itu kalau Adam dikatakan jangan mendekati pohon ini, itu maknanya kinayah, bukan pohon-pohon ini ada di surga, bukan pohon. Apa maknanya? Nah, Anda pernah baca bahwa jangan melakukan ghibthah. Kenapa? Setelah Adam diciptakan dengan Hawa, diperlihatkan para ma'sumin, Imam 12, Rasulullah, para ma'sumin. Yang begitu tinggi cahayanya, begitu luar biasa kedudukannya. Nah, Adam ada ghibthah. Ghibthah dengan hasud apa bedanya? Kalau ghibthah iri untuk kebaikan, kalau iya. hasud iri untuk keburukan. Ya, kalau hasud itu ada kedengkian, ada ambisi, dan juga ada keinginan supaya yang dihasudi hancur, binasa nikmatnya. Begitu. Itu kalau hasud. Ada keinginan, ambisi menghancurkan orang yang dihasudi. Jadi hasud itu mengandung unsur membinasakan, kejahatan gitu. Itu hasud. Ya. Sekalipun dalam kebaikan sama aja. Misalnya seorang ulama hasud dengan Imam Khomeini, kan ada kan? Kan sama-sama ulama. Ada hasud juga ingin jadi wali faqih juga. Tapi ada niat, ada keinginan, ambisi supaya Imam Khomeini hancur. Itu hasud namanya. Kebaikan juga. Kalau ghibthah itu enggak. Nah, bukan cemburu juga. Ada ambisi seperti orang itu dalam kebaikannya, tapi tidak ada niat untuk menghancurkan. Hanya ingin saja, ambisi saja. Obsesi lah ya. Iya. Apa bahasa ini ya? Nggak tahu. Ambisi. Ambisi aja nggak cukup. Ambisi hasanah. Iya. Iya. Keinginan ya, keinginan yang sangat Iya. keinginan yang sangat sekali gitu ya. Kayak antum ingin seperti seseorang. Ya dia tuh misalnya alim, pandai, apa punya kedudukan. Antum ambisi pengen seperti dia itu. Iya. Apa rambutnya ditiru, bajunya ditiru, apa? Itu mah dalam keburukan, dalam kebaikan. Iya. Ya, istilahnya ini. Iya. Istilah murninya ini awalnya mengidolakan. Iya. Kemudian terobsesi sama idola itu, pengen seperti idola itu. Nah, Adam ini, Nabi Adam kepada para ma'sumin itu bukannya hasud, enggak ada niat iri, cemburu, menghancurkan, ingin sinar, enggak. Dia hanya melihat keagungan para ma'sumin itu yang luar biasa. Dia pingin seperti itu, ambisi, pengen ya Allah kayak begitu. Ya. Nah, hasud sangat buruk sudah jelas. Buat Adam nggak ada hasud. Tapi ghibthah pun, walaupun ini tidak buruk buat kita, buat Nabi Adam buruk. Karena ambisi yang diharapkan jauh dari kemampuan atau potensi yang dimilikinya. Jadi nggak mungkin
itu pun ditegur oleh Allah sehingga dikeluarkan dari surga. Ada ghibtah itu. Jangan ghibtah. Dia nggak kok ghibtah juga. Karena pengen ambisi. Begitu. Jadi kinayah. Berarti yang dimaksud memakan itu ghibtah itu sendiri. Iya, dia melakukan ghibtah di hatinya. Ada ambisi ingin seperti Imam Ma'sum. Bukan makamnya nggak bakal sampai. Nah kita kalau ingin ghibtah juga, kita mau ghibtah kepada rahbar. Iya nggak, kita siapa beliau siapa? Bukan ukurannya, nggak bakal sampai, nggak tergambar. Iya. Kalau kita ghibtah sama siapa misalnya katakanlah begitu yang dekat dengan kita, itu masih, ya masih mungkin, masih bisa. Pada Imam Humani, pada rahbar, pada marja, nggak sampai. Ya kita disalahkan, kamu ini nggak berakal gitu. Jadi ghibtah itu juga ada pada tempatnya. Kalau hasud dilarang, ghibtah boleh tapi juga harus sesuai. Ada ghibtah dikeluarkan dari surga. Itu kinayahnya. Itu ada di riwayat seperti itu. Ada riwayat ahlul bait di ahli sunnah Anda belum mendapatkan. Di Al-Sunnah itu digambarkan buahnya itu berduri, Ustaz. Ustaz, hubungannya dengan apa aja lah huma saito dengan Iya. apa itu cara makhluk iblis itu untuk sampai menggoda Adam ke titik itu. Jadi ketika ada Adam ada ghibtah itu, maka iblis ada peluang untuk mengganggu. Karena iblis atau setan tidak mungkin mengganggu siapapun kalau nggak ada peluang, tertutup. Semuanya tertutup, nggak ada peluang. Ada peluang dikit aja dari situ. Dan setan maksud dari peluang yang kita buka. Antum suka makan nih ke restoran ke mana, setan masuk dari situ. Antum diiming ini nanti terus restoran. Antum restoran nggak ada sama sekali, nggak, setan nggak masuk dari situ. Dari mana wanita? Antum terus wanita terus. Antum makan nggak suka, wanita juga sama sekali tinggalkan. Antum suka bola, dari situ. Begitu. Cari celahnya setan begitu. Celah kita di mana kelemahan kita, dari situ setan masuk. Nah, Adam dari ghibtah ini setan masuk dari situ untuk melampiaskan ghibtahnya kepada para ma'sumin. Kemudian ketika Adam melakukan taubatan ya, apa tuh? Fatubu, Karena seorang sana. bukan. Itu Doanya. Bukan di situ. Itu doanya. Iya, fataba alaihi innahu kana tawwabur rahim. Adam bertaubat ya. Maka Allah Tawwabur rahim ya. Nah, itu hasil akhirnya dari pertobatan Adam itu dalam bentuk apa? Ya. Jadi kesalahan itu, kesalahan. Ada efek takwini, ada efek tasyri'i. Ya, efek tasyri'i artinya nggak ada neraka, nggak ada balasan ancaman, Allah maafkan. Tapi efek takwini tetap ada, nggak bisa dihapus. Seseorang minum khamar misalnya, minum khamar dia taubat, terhapus dosanya. Tapi efek takwini yang merusak otaknya, fisiknya nggak bisa dihindari, begitu. Kayak Adam pun ketika dia bertaubat, Allah ampuni. Tasyri, takwininya ya dia dikeluarkan dari kenikmatan surga itu, nggak bisa dihindari, begitu efeknya itu. Ya. Tapi itu masih dalam ruang lingkup tarkul ula, Ustaz ya. Iya, karena belum alam taklif bukan. Iya. Jadi tarkul aula itu buat orang tertentu ada balasan, ada ganjaran keburukan. Beda dengan kita. Kita misalnya lupa baca bismillah. Biasa aja, nggak ada kecelakaan, nggak apa. Tidur nggak berwudu, nggak baca bismillah, nggak ada apa-apa. Tapi seorang ulama, marja atau urapa tidur nggak wudu dulu, wah bencana besar. Atau kita masuk ke WC, lupa masuk kanan dulu, nggak ada apa-apa, biasa aja. Obat ulama, bahaya besar, ada balasannya. Ada sahabat Imam Ali yang sampaikan, masuk ke Imam Ali, dikasih kursi Imam Ali, silakan duduk. Langsung dia duduk, langsung patah kursinya, dia bocor, kepala jatuh. Wah Imam, kata Imam Ali, kamu duduk nggak baca bismillah, itu akibatnya itu, balasannya begitu. Jadi berat. Buat Nabi Adam, buat Nabi Ma'sum, dikit aja salah ada ganjaran, ada efeknya takwinnya. Buat kita nggak ada. Kalau kita dosa besar baru ada. Iya, masing-masing dengan derajat sendiri kita nggak bisa disamakan. Masing-masing dulu gitu. Anak urut. Keberlakuan ayat apakah hanya pada zaman tertentu atau berlaku sepanjang zaman? Dengan ayat Adam, apakah istilah khalifah hanya ternisbatkan kepada Adam atau
pada nabi-nabi berikutnya, sampai ke Rasulullah, sampai ke para a'imah, sampai kepada zaman kita, Sohibul Asr wa zaman. Ya itu dulu deh, Ustaz. Iya. Ya singkatnya bahwa berlakunya ayat itu, ayat Al-Quran, ada yang sifatnya sementara, pada masa itu saja, ada yang berlanjut terus. Lihat konteksnya. Jadi nggak semua ayat pada masa itu saja, juga nggak semua ayat berlangsung terus. Enggak, ada sebagian hanya pada masa itu saja, sebagian ada yang berlangsung terus. Dilihat konteksnya. Kan itu ada nasikh mansuh kan. Oh iya. Iya. Yang kedua, terkait masalah ini ja'ilun fil ardi khalifah. Pertama kan isim fa'il pakai ja'ilun di situ. Iya. Ja'ilun. Iya. Pertama. Kedua, di ayat yang lain ada kata khulafa, ada yang lain. Itu alamnya juga menjelaskan. Di tafsir Majma' juga Anda baca sudah menjelaskan juga. Melihat ayat itu isim mufrad khalifah dan kata ja'il juga ayat yang lain. Terus ada hadis juga yang menyatakan tentang masalah khalifah. Juga tentang masalah warisan bumi, misalnya wa nuridu an namunna dan seterusnya dan yang lainnya, maka kesimpulannya Allah menciptakan di setiap masa seorang khalifah. Pada Nabi Adam, Nabi Idris terus. Khalifah adalah cerminan atau mazhar manusia sempurna. Pada masa Nabi Adam, khalifah manusia adalah Adam. Berikutnya ya Nabi berikutnya terus sampai Nabi Muhammad sampai kepada Imam Ma'sum. Pada masa kita adalah Imam Zaman. Satu hanya beliau. Yang lainnya wakil. Rabar, Imam Khomeini dan yang wakil semuanya. Khalifah satu, nggak lebih dari itu setiap zaman. Hatta ketika ada dua orang yang punya potensi. Ketika Imam Hasan dan Husain kumpul, khalifahnya Imam Hasan. Imam Husain bukan khalifah di masa itu. Setelah Imam Hasan meninggal baru Imam Husain jadi khalifah. Juga yang imam yang lain ada dua imam misalnya. Khalifahnya satu, yang kedua belum jadi khalifah. Setelah meninggal baru jadi khalifah. Jadi khalifah di setiap masa, setiap zaman nggak kosong bumi dari khalifah dan satu seorang khalifah. Nggak lebih dari itu. Itu dilihat dari ayat tadi, ayat yang lain dan hadis-hadis yang sangat banyak. Itu kesimpulannya begitu.